mengikuti semester 2A mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah katekese umat anak-anak, saya akan menceritakan riwayat hidup Santa Beata Katarina dari Santo Agustinus pada tahun 1632 sampai 1668 Masehi, dan cerita runtut yang berjudul Pagi yang Baru. Yang pertama, saya akan menceritakan riwayat hidup Santa Beata Katarina dari Santo Agustinus. Ia lahir di Normandia, Prancis pada tahun 1632. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kakek neneknya yang sangat saleh dan suka merawat orang miskin dan sakit. Sejak kecil, ia sudah memiliki hati yang lembut dan keinginan kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Di usia 12 tahun, ia masuk biara-biarawati Santo Agustinus di Bayeux yang mengelola rumah sakit kota. Pada 24 Oktober 1646, ia menerima jubah agama dan mengambil nama Suster Maria Katarina dari Santo Agustinus. Di usia 16 tahun, tepatnya 4 Mei 1648, ia mengucapkan kaul kekal dan bertekad menjadi misionaris ke Kanada atau Prancis baru. Tanggal 31 Mei 1648, ia berlayar menuju Kanada. Di tengah perjalanan, ia terkena wabah penyakit namun sembuh secara ajaib karena doanya kepada Bunda Maria. Ia tiba di Quebec pada 19 Agustus 1648 dan mulai mengabdikan diri di Hotel Dieu de Quebec, rumah sakit pertama di wilayah itu. Ia belajar bahasa suku asli Amerika agar bisa melayani mereka dengan lebih baik, merawat pasien secara jasmani dan rohani, serta rajin berdoa dan melakukan penyesalan dosa demi keselamatan jiwa. Ia pernah menjabat sebagai bendahara, direktur rumah sakit, dan pembimbing novis selama bertahun-tahun. Hidup di sana sangat berat, musim dingin yang keras, kelaparan dan ancaman serangan suku Iroquois, namun ia tetap setia dan menjadikan Santo Yohanes de Brebeuf sebagai teladan. Pada tahun 1658, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus dosa bagi keselamatan penduduk Prancis baru, sehingga ia dianggap sebagai salah satu pendiri gereja Katolik di Kanada. Ia wafat pada 8 Mei 1668 di usia 36 tahun dengan reputasi sebagai orang suci semasa hidupnya. 3 tahun setelah wafatnya, seorang imam Yesuit menulis riwayat hidupnya berdasarkan buku harian dan surat-suratnya. Ia dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada 23 April 1989 dan hari perayaannya dirayakan setiap tanggal 8. Dari cerita riwayat hidup Santa Beata Katarina dari Santo Agustinus, mengajarkan kita bahwa cinta sejati kepada Tuhan adalah totalitas, kesediaan berkorban, dan pelayanan yang tulus tanpa syarat. Yang kedua, saya akan menceritakan cerita runtut yang berjudul Pagi yang Baru. Maya terbangun oleh suara alarm tepat pukul 5 WITA. Ia merapikan tempat tidur, lalu bergegas menuju dapur untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Setelah sarapan bersama, Maya berangkat ke sekolah berbekal tas dan buku. Ia berjalan kaki menempuh jarak 500 meter dari rumahnya. Di sekolah, ia mengikuti pelajaran dengan antusias dan bertemu teman